khusus ini diterima. Apakah penawaran ini diterima atau tidak jika cost per unitnya adalah 21.250 dengan perincian sebagai berikut. Biasanya kan kalau harganya lebih murah perusahaan akan rugi. Tapi coba kita hitung-hitung lagi apakah benar perusahaan rugi atau enggak. Pada kapasitas produksi, maka pesanan khusus cenderung diterima. Analisis ini coba langsung saja kita masuk ke angka-angka di sini. Kalau cost bahan bakunya sekian, upahnya sekian, overheadnya variabel dan tetap. Sekarang kalau diterima, kalau pesanan khusus ini diterima, maka penjualannya adalah 126 juta, yaitu dari 7.000 dikali 18.000. 7.000 unit kan yang dipesankan 7.000 unit pada harga 18.000. Maka penjualannya adalah 126. Cost variabelnya 7.000 unit kali 17.500. Bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead variabel 9.000 ditambah 6.500 ditambah 2.000. Ini dikalikan dengan 7.000 unit. Oke. Sehingga margin kontribusinya adalah 3.500.000. Dan cost tetapnya 2.100.000. Ini cost tetap merupakan cost komisi. Sehingga laba operasinya adalah 1.400.000. Jika ditolak, perusahaan tidak mendapatkan apa-apa karena dia sebenarnya punya produk 50.000 unit, yang terjual 38.000 unit. Kan masih ada 12 unit yang tidak diapa-apain. Kalau dia tidak jual ini, ya dia nggak dapat apa-apa. Kalau dia jual, meskipun harganya lebih murah, dia akan tetap mendapatkan keuntungan. Karena meskipun lebih murah, cost-nya juga lebih murah. Seperti itu. Maka lebih baik perusahaan melakukan atau menerima pesanan special order ini. Karena perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 1.400.000. Oke, teman-teman. Sebentar. Oke. Sekarang yang yang keempat, menjual atau proses lebih lanjut, sell or process further. Produk gabungan melalui proses yang sama dan cost produksi yang sama hingga titik pisah atau split off point. Jadi di sini contohnya kita PT Segarnya apel menghasilkan berbagai kualitas apel. Kalau kita misalnya kita
memproduksi apel, kita bisa jual langsung apelnya, buahnya, atau kita bisa memproduksi lebih lanjut. Misalnya kita jadikan sebagai jus atau kita jadikan selai seperti itu. Nah, kalau di tabel ini kita lihat kalau kita melakukan proses lebih lanjut, penjualannya kita mendapatkan 7.600.000 dengan cost-nya 4.800.000, maka margin laba yang kita dapat 2.800.000. Kalau kita langsung dijual tanpa proses lebih lanjut, penjualannya menjadi 1.500.000, tidak ada cost incremental. Maksudnya cost incremental ini berarti apa? Cost yang ditambahkan atau cost yang terjadi saat kita melakukan proses lebih lanjut. Misalnya kalau kita langsung jual buah apelnya, kita kan langsung aja kita jual. Tapi kalau kita membuat menjadi selai, kita akan butuh peralatan untuk membuat apel menjadi selai. Kita akan membutuhkan botol tempatnya selai. Kita akan memerlukan misalnya biaya pemasaran untuk mengantarkan selai ini ke toko-toko, seperti itu. Itu yang kita sebut sebagai cost incremental. Oleh karena itu, jika dibandingkan margin laba antara proses lanjutan dan langsung dijual, itu lebih banyak kalau kita melakukan proses lanjutan. Kita akan mendapatkan untung selisih 1.300.000 kalau menurut contoh di sini. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian yang kelima adalah bauran produk atau produk mix. Memilih bauran optimal yang memaksimalkan total margin kontribusi. Jadi di sini misalnya PT Quansa memproduksi X dan Y dengan masing-masing sebesar itu, dan cara intinya dari produk X dan Y, produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggilah yang akan kita pilih untuk diproduksi lebih lanjut. Produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi per jam mesin yang harus dipilih karena kelangkaan dari sumber dayanya. Produk X menghasilkan 125.000 per jam mesin, produk Y menghasilkan 200 per jam mesin. Jadi bauran optimalnya adalah 80.000 unit untuk produk Y dan tidak ada untuk produk X. Jadi mungkin intinya lebih ke mana yang dari X dan Y, mana yang lebih menguntungkan, seperti itu. Mengoptimalkan total margin. Jadi bukan mana yang lebih menguntungkan, jadi memilih bauran optimal. Kemarin kan kita sudah bahas kalau bauran itu semacam perbandingan. Misalnya produk A harus 10 unit, produk B 20 unit. Kalau produk A 20 unit, produk B 40 unit, seperti itu. Itu bauran. Bauran itu adalah perbandingan. Kita cari perbandingan yang optimal untuk memaksimalkan total laba. Jadi sebaiknya A sebesar berapa unit dan B sebesar berapa unit agar sebentar. Margin A ada berapa unit dan margin B ada berapa unit agar total marginnya menjadi maksimal, seperti itu. Itu tentang bauran produk atau produk mix. Ya, kita sudah selesai, teman-teman. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Teman-teman.